Ustadz Imam Ustadz Nadir ini, teman-teman, ini dulu kami sekelas. Ya, cuma yang serius belajar ya beliau berdua ini. Ustadz Imam ini, Masya Allah, yang pembimbing saya dulu sampai di Libya kami sekelas, tapi Ustadz Imam itu jadi senior saya di Madinah karena beliau berangkat duluan. Beliau lebih berhak duluan ke kota Nabi SAW. Alhamdulillah saya teman-teman ini sebenarnya cuma WA Ustadz Imam karena saya memang pengen ketemu beliau karena sebenarnya ini cuma perjalanan saja dan mau mampir. Tapi sudah saya duga Ustadz Imam pasti ngerjain saya. Akhirnya diminta ketemu santri putri. Alhamdulillah mudah-mudahan menambahi barokah kita. Baik teman-teman santri, dulu saya juga belajar di pesantren Persis, tapi di daerahnya Jakarta dan di Depok. Bukan pesantren Persis langsung, tapi para pendiri dan pengajarnya adalah para guru di Persis. Jadi sama dengan teman-teman semuanya. Ya dengan semua gaya nyantri juga sama ya. Saya kira lebih baik kalian di sini daripada saya dulu mungkin. Tapi teman-teman santri yang dirahmati Allah, ini karena bicaranya dengan para santri putri, maka saya bicara khusus sedikit tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang wanita dan istimewa. Teman-teman dirahmati Allah, kalau kita buka Quran, kemudian kita lihat nama-nama surat di dalam Al-Quran, ya, itu rata-rata kalau yang nama orang, nama manusia itu laki-laki, betul ya, laki-laki. Contohnya surat apa? Ibrahim. Dari depan coba dari depan. Nah, Imran ya itu ya, ini Ali Imran keluarga Imran, oke lah. Ini temanya keluarga kali. Terus ke belakang urut. Yusuf. Yunus. Terus Yusuf. Yusuf. Habis Yunus. Yusuf. Hud. Habis Yunus. Hud. Habis Hud. Yusuf. Terus ke belakang terus. Ibrahim, betul, 14 terus. Lukman. Masuk Muhammad. Lukman. Ada Lukman. Ya, 31. Oke, kebanyakan laki-laki, betul ya. Nama surat kebanyakan laki-laki. Dan itu memang ini bukan diskriminatif kalau bahasa orang hari ya. Bukan, tapi ini masalah berbagi tugas. Tapi mau saya tunjukkan satu poin sangat penting tentang wanita di dalam Al-Quran, dan Allah memberikan itu, dan itu harus menjadi semangat para santriwati. Kalau yang nama surat dengan menggunakan nama perempuan siapa? Maryam. Anissa. Langsung Maryam. Anissa. Ada yang lain? Anissa apa artinya? Perempuan. Kalau saya nanya nama perempuan. Maryam. Nama perempuan. Anissa kan perempuan artinya. Ya. Nama perempuan. Maryam. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang satu. Betul? Sok Maryam. Oke. Lihat ya teman-teman. Perhatikan poin sangat luar biasa dahsyat ini. Di tengah, sebelum itu. Ada tidak di dalam Quran surat yang namanya itu adalah nama orang yang tidak baik? Ada apa tidak? Ada. Ada yang bilang ada, yang dibilang nggak ada ya. Ayo, Masya Allah, para ulama berbeda pendapat. Setelah para ulama di hadapan Allah, Masya Allah. Atau bawa hadiah kalian? Bawa hadiah gitu. Ada parfum kalian? Saya bawa parfum. Bawa sini. Ini parfum produksi beliau sendiri.
Ini Ustaz Walid. Jadi ini termasuk wakaf produktif, Ustaz. Ini termasuk wakaf produktif untuk Kitab Al-Fatih Cibinong. Karena Cibinong beliau dekat. Nah, ini langsung. Oke, diambil ya. Ustaz Walid, ini namanya Ustaz Walid Ilham. Beliau punya hadiah. Oke. Saya perlu minta jawaban yang bilang iya dan yang bilang tidak tadi. Yang bilang iya siapa? Adakah di dalam Quran nama surat dalam Quran itu, tapi itu orang jahat? Allah. Oke, enggak, saya minta angkat tangan. Yang berani angkat tangan jawab. Siapa tadi? Silakan yang ini. Siapa namanya? Ini ada mic Ustaz Afwan, boleh Ustaz? Betul. Ini yang bilang ada atau tidak ada? Nah, coba. Boleh tahu namanya dan dari mana? Nama saya Faiba Rahmani Aisyah dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Sergio. Oke. Gimana? Ada. Ada? Ada. Ada. Siapakah itu? Abu Lahab. Abu Lahab. Oke, tahan dikit. Oke, terima kasih. Yang bilang tidak ada angkat tangan. Enggak, yang bilang tidak ada angkat tangan. Sepakat antum? Tadi ada khilaf di depan. Setelah khilaf alhamdulillah ijma. Masya Allah, tabarakallah. Sudah ya, antum ijma ini? Yakin? Enggak ada sama sekali. Serius? Atau ada yang ngasih komentar? Tadi siapa namanya, panggilannya siapa panggilannya? Ais. Oke. Ada ya? Kalau kata Ais ada ya. Oke, yang lain betul sepakat nih? Yakin? Gak ada satupun. Oke. Perhatikan, ini bukti. Ini begini, ilmu itu perlu jeli. Tadi pertanyaan saya apa? Nama, surat, betul? Oke. Apa ada di dalam Quran nama surat itu Abu Lahab? Ada? Ada? Ada yang angkat tangan? Oke, paling belakang. Kasih mic paling belakang. Tolong ke belakang, paling belakang. Tolong digeser ke belakang. Ya, ke belakang. Minta namanya ya. Masya Allah, tabarakallah. Sulawesi mana ini? Sulawesi Selatan, Makassar. Ayo, namanya siapa? Nama saya Siti Nurhaliza, asal Makassar. Masya Allah, Siti Nurhaliza kesini belajar ya. Dari Makassar. Dari mana? Makassar. Di Makassar. Oke, yuk dijelaskan. Silakan jelaskan. Sebentar. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Tadi Ais kelas berapa? Oh, kelas 5. Baik, ya silakan. Jelaskan. Bukan Abu Lahab di dalam Al-Quran namanya, tapi surat Al-Lahab. Oke. Itu artinya Al-Lahab itu nama orang atau bukan? Nama julukan. Sebentar. Pertanyaan saya sekarang dijawab. Apakah ada nama surat di dalam Quran yang menggunakan nama orang jahat? Ada. Ada. Siapakah itu? Siapakah itu? Abu Lahab. Abu Lahab. Katanya sebentar. Katanya tadi gak ada nama surat Abu Lahab. Ada. Tapi Oh ada. kurang tepat aja. Apa aja? Kurang tepat aja. Jadi apa? Abu Lahab ada nama surat Abu Lahab? Gak ada. Lo gak ada? Al-Lahab. 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 Al-Lahab itu artinya Abu Lahab? Bukan. Bukan. Berarti bukan nama orang. Julukan. Julukan. Oke, ada lagi mau sampaikan? Syukran, enggak ada. Afwan, yuk, ada lagi yang lanjut satu lagi. Jelasin. Ayo satu lagi. Ada? Boleh. Bawa ke depan lagi mic-nya. Tolong diantar ke depan. Kasih aja ke temannya, ya.
Kini paling depan. Duduk aja ya Ustaz. Silakan. Silakan. Namanya. Nama saya Riza dari Siapa? Riza. Liza. Riza. Siap. Riza dari Sapekan, Sapekan. Madura. Oke. Kelas kelas 6. kelas 6. Nah, Silakan dijawab atau dijelaskan. jadi kan kalau Al-Lahab itu nama julukan. Al-Lahab itu nama julukan. Iya, julukannya Oke. Abu Lahab. Terus jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada nama surah yang tentang namanya orang yang jahat. Gak ada. Wafi, pendapat. Itu Al-Lahab. Itu julukan Ustaz. Kan Ustaz mintanya Ini nama. sebentar. Riza nama aslinya. Punya julukan nggak? Punya panggilan nggak Riza? Punya ya? Oke. Kalau dipanggil saya nggak dengar tuh. Kalau dipanggil nama itu dia nengok apa tidak? Nah, nama berarti. Kan Julukan. kan Ustaz. Tanya nama. Kegedean ya? Kan nama orang itu julukan. Lagi. Kan Ustaz mintanya nama. Iya, saya minta nama. Itu julukan tapi Ustaz. Oke, julukan itu bukan nama ya. Bukan. Oke. Bukan nama asli. Nama itu bahasa Arabnya apa? Ismun. Ismun. Tahu nggak arti ismun apa? Tahu nggak akar kata ismun itu apa akar katanya? Ismun yang diterjemahkan nama itu punya akar kata. Akar katanya sumu, juga akar katanya simah. As-sumu itu ulu, tinggi. As-simah itu tanda. Nah, yang cocok dengan nama itu yang simah, tanda. Sebentar. Ini apa? Ini gelas, ini air, segala macam. Ini untuk menandai bahwa kalau bentuknya begini gelas, kalau di dalamnya namanya air. Air, gelas itu nama, betul? Nama benda ini untuk menandai dia ini. Riza ketika dipanggil dengan nama panggilan itu untuk menandai bukan? Di antara yang lain menandai kalau disebut nama itu ya Riza. Berarti julukan itu nama. Betul? Karena dalam bahasa Arab nama itu ismun dan asli kata simah. Simah itu nama. Mungkin nggak satu benda namanya banyak? Mungkin. Kenapa enggak? Nah, mari kita tengah hadiahnya. Oh, ada juga bukunya, Masya Allah. Oh, ini buku tulisan saya. Hadiahnya tanda tangan satu. Oh, saya punya 3 buku. Yang dibawa 3. Ini parfum beda-beda, Ustaz. Ini satu kali ya. Ini bukan sekedar parfum, teman-teman. Ini menjadi barokah ketika parfum ini adalah wakaf produktif. Aromanya enak, Masya Allah. Ini ada yang ada juga. Satu menit ini buat Pak. Yuk. Sudah berapa orang yang jawab? 3. Saya minta penjelasan yang lain. Ya Riza, serahkan kemana? Ada yang angkat tangan nggak? Kalau nggak Riza nunjuk. Riza berdiri, tunjuk temannya. Langsung sampingnya. Langsung sampingnya. Ayo silakan. Boleh, silakan. Ya, silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Ana Jihan Jauharoh. Jihan dari mana? Dari Bangil. Oh, tuan rumah. Iya, yang punya negara berarti. Baik. Kelas berapa Jihan? Kelas 6. Oh, kelas 6, sekelas sama Riza. Ya, Jihan jelaskan. Gimana? Kalau Al-Lahab itu kan julukan kunyah. Kalau Abu Lahab itu nama ismun. Jadi kan Ini beda pendapat berarti ini ya, ada bersebelahan teman sekelas tapi terjadi khilaf di antara mereka. Sah. Gak ada masalah. Begitulah ilmu ya kan. Biasa, begitulah ilmu. Lanjut. Jadi Al-Lahab itu kalau menurut Jihan ya itu adalah kunyah. kunyah. Julukan. Kalau Abu Lahab itu nama. Ya, Lanjut. Terus
Kesimpulannya, adakah? Kesimpulannya, jadi di dalam Al-Quran itu tidak terdapat. Nah itu barusan katanya nama, bukan? Al-Hab itu julukan. Oh jadi pendapat saya masih belum diterima bahwa bahwa julukan itu adalah nama, ya? Baik, nggak masalah. Lanjut. Bahwa kunyah, bukan? Beliau ini Abu Hudzaifah, betul ya? Kalau kita panggil Abu Hudzaifah, beliau nengok apa tidak? Nengok. Kalau saya bunyikan untuk Ustadz Abu Hudzaifah, nyampe nggak alamat tulisan saya ke beliau? Sampai. Karena itu nama, itu simah, itu tanda untuk beliau adalah Ustadz Imam Mudzakkir, juga Ustadz Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah kunyah atau bukan? Kunyah ya. Nah, lanjut. Oke, cukup ya. Saya jelaskan sedikit, teman-teman. Saya jelaskan. Ini manfaat buat kita semua. Jadi gini, kunyah itu tidak mungkin Allah. Kunyah itu kan Abu Fulan, Ummu Fulan, Akhu Fulan, Ibnu Fulan, Ukht Fulan, kan gitu. Kalau Al-Lahab saja kan bukan kunyah. Kunyah itu adalah Abu Lahab, itu kunyah. Nah terus siapa namanya Abu Lahab? Oke, lanjut ya. Jadi Al-Lahab itu, teman-teman, Al-Lahab itu bukan nama, bukan kunyah. Apa arti Al-Lahab? Api yang bergejolak. Api nama orang itu bukan? Bukan. Paham, teman-teman? Nah. Oke. Dia bukan nama. Kalau nama itu Abu Lahab, kunyah dia. Kunyah atau sebuah nama. Nah, kesimpulannya di Quran ada nama surat yang itu orang-orang jahat. Yakin? Yang benar. Oke. Lanjutkan ya. Saya ingin sampai pada poin karena waktu kita gak banyak ya. Saya minta satu poin. Sekarang teman-teman bisa bayangkan tuh. Dari kumpulan nama orang-orang mulia itu yang Allah jadikan nama-nama surat, itu kumpulan laki-laki semua, betul ya? Tiba-tiba muncul seorang perempuan, yaitu Maryam. Tiba-tiba muncul seorang perempuan, itu Maryam. Ada namanya Maryam di sini? Ada. Angkat tangannya namanya Maryam. Angkat tangannya namanya Maryam. Satu. Ada yang lain nggak? Satu aja. Hanya satu. Nanti kita berikan hadiah khusus nama itu. Ya. Bukan, kan di Quran saja Allah muliakan, ya kan? Masa kita tidak muliakan nama itu? Dari semua wanita di muka bumi Allah pilih satu nama, yaitu Maryam. Maryam Putri Imron, ya kan? Baik, teman-teman, perhatikan ayat-ayat ini. Jadi ketika Maryam itu menjadi wanita sendirian yang muncul di antara kumpulan orang-orang mulia, makanya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ayat yang kalian hafal. Ada yang hafal ayat yang angkat tangan ya, saya ingin ada yang angkat tangan. Ini gampang kalian hafal pasti. Ini akhir surat At-Tahrim. Angkat tangan. Angkat tangan. Akhir surat At-Tahrim. Angkat tangan. Hah? Ayo. Hah? Akhir surat At-Tahrim. Ayo, akhir surat At-Tahrim. Ayo ya. Mic-nya ke sana geser. Ya. Ya, silakan. Namanya dulu. Siapa namanya? Wahda. Wahda. Masya Allah. Wahda dari mana? Bangil.
Bangil juga? Iya. Baik, kelas berapa Wahda? 2. Kelas 2. Insya Allah, tabarakallah. Sudah hafal berapa juz? Aduh. 5. Masya Allah, tabarakallah. 5 juz. Yuk dibaca. Ayat terakhir surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Barakallahu fiik. Luar biasa. Itu salah satu ayat tentang Maryam. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam putri Imran, allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Teman-teman, itu mahal di dalam laki harus menjaga kehormatan, tapi ketika Allah khususkan perempuan itu karena ini menjadi penekanan yang lebih besar lagi, menjaga kehormatan. Karena yang pasti selalu dirugikan adalah perempuan kalau tidak jaga kehormatan. Oke? Jadi Maryam itu dimuliakan Allah karena ahsanat farjaha. Dan itu mulianya wanita sudah. Jaga kehormatan kalian. Jaga kehormatan kalian. Bayangkan itu seorang Maryam wanita sendiri di tengah kumpulan orang-orang mulia itu. Allah munculkan karena kelebihannya ternyata ahsanat farjaha. Sudah? Fanafakhna fihi min ruhina. Kami tiupkan roh kami. Apa artinya itu? Kami tiupkan roh kami maksudnya apa? Ada yang angkat tangan. Ini ayat penutup nih, udah lama. Tadi amanah Sulaiman 15 menit ya. Angkat tangan. Siapa yang menjelaskan itu? Fanafakhna fihi min ruhina. Kami tiupkan roh kami. Silakan. Mic-nya ke belakang. Angkat tangan biar kelihatan. Ya, ke belakang. Oke. Apa tuh? Fanafakhna fihi min ruhina maksudnya apa? Allah meniupkan. Nama dulu. Nama saya Askia Fidra. Panggilannya siapa? Askia. Asia. Askia. Hah? Askia. Oh, baik. Askia dari mana? Dari Malang. Malang, ya. Kelas 4. Baik, silakan dijelaskan. Jadi Allah meniupkan ruh, maksudnya itu Allah meniupkan ke dalam rahimnya Maryam sebuah janin yang akan mengandung seorang nabi. Siapa itu? Nabi Isa. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Oke. Ya, itu fanafakhna fihi min ruhina. Bayangkan Allah muliakan seorang Maryam karena dia menjaga kehormatannya dengan diberikan kehormatan luar biasa dengan ditiupkannya ruh Allah. Fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Dan dia beriman, membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya. Dekat dengan Alkitab, Al-Quran. Makanya santri-santri putih ini memang orang-orang harus menjadi ahlul Quran. Karena sudah kalau ahlul Quran itu ahlullahi wa khassatuh. Itu ahlullah itu keluarganya Allah. Khassatuh itu artinya orang khususnya Allah. Itu ahlul Quran. Kalau sudah jadi keluarganya Allah, menjadi orang khususnya Allah, hidup kan gak ada yang susah, betul gak? Ya. Masa susah? Kalau yang lain susah, minta sama Allah gak dikabulkan, iya Allah gak kenal. Tapi kalau ini kan keluarganya Allah, orang khususnya Allah, ya kan? Pasti hidupnya nyaman. Itu kalau ahlul Quran. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Ya, penutupnya wa kanat minal qanitin. Dan Maryam itu termasuk orang-orang yang taat. Para ulama tafsir mengatakan begini, mestinya ayat ini bukan wa kanat minal qanitin, tapi wa kanat minal qanitat. Namanya komentar.
Betul kan? Betul kan? Apa bedanya memang? Al-qanitin itu jamak mudzakkar salim. Mestinya yang setara kan, dan Maryam adalah termasuk orang yang taat, itu mestinya menjadi jamak muannats salim, bukan al-qanitin tapi al-qanitat. Makanya harusnya wakanat minal qanitat. Tapi Quran itu mukjizat. Para ulama mengatakan itulah mengapa ketaatan seorang Maryam itu setara dengan ketaatan kaum laki-laki. Ketaatan kaum laki-laki. Kalian tahu, perempuan pasti punya keterbatasan dalam ketaatan. Banyak hal. Bahkan itu dengan sadar dikeluhkan oleh sahabiyah, sahabat wanita di kalangan Nabi SAW. Datang seorang sahabat laki-laki berkumpul dengan para sahabat laki-laki. Kemudian berkata, ya Rasulullah, ini kaum laki-laki ini enak. Dia Jumatan bersamamu, jihad pergi bersamamu, sementara kami di rumah jaga anak-anak mereka. Ya. Kami juga ingin lo jihad. Kami juga ingin lo sholat berjamaah bersamamu, Jumatan bersamamu, ngaji bareng langsung dengan kau. Itu sahabat wanita. Nanti dihibur sama Nabi SAW, ya. Artinya pasti punya keterbatasan. Wanita asal berhalangan haid umpamanya atau nifas, kan sudah, nggak mungkin ke masjid untuk sholat, betul kan? Pasti punya keterbatasan. Tapi Allah mengatakan Maryam ketaatannya itu setara dengan kaum laki-laki. Itu wanita luar biasa. Oke, itu gimana ceritanya? Antum baca di tafsir. Oke. Terakhir, saya ingin sampaikan satu ayat. Allah berfirman di surat Ali Imran. Imran itu siapa? Siapanya Maryam? Ayahnya. Ayahnya Maryam. Ya, ayahnya Maryam. Imran, ayahnya Maryam. Ketika bundanya Maryam hamil Maryam, maka sang bunda menceritakan kepada Allah niatnya. Ya, di mana wa qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Oke. Kemudian lahiran, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Oke, saya ingin bahas cuma wa laysa dzakaru kal untha. Begitu ibunya Maryam melahirkan perempuan, kemudian mengadu ke Allah, ya Allah yang saya lahirkan perempuan. Para ulama tafsir menjelaskan kalimat ini, penjelasannya adalah bahwa sebenarnya ibunya Maryam itu berharap yang lahir laki-laki. Mengapa? Karena nadarnya menjadi muharraron. Muharrar itu orang yang mengabdi di Baitul Maqdis. Kalau perempuan ya nggak bisa. Kan ada keterbatasan perempuan dengan haid, dengan nifas segala macam. Berharap laki-laki, lahir perempuan, maka ngadu ke Allah, Rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah saya lahir kok perempuan. Maka Allah jawab, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu kok tentang apa yang dia lahirkan. Kamu gak usah ngomong juga Allah tahu kan. Dan itu kan Allah yang menentukan. Kau berharap laki-laki lahirnya perempuan. Nah, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Apa artinya? Dan tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Dan tidaklah sama. Tidaklah Dan tidaklah laki-laki itu walaysa dzakaru kal unsa, sama dengan perempuan. tidaklah laki-laki sama dengan perempuan. Oke. Apa yang kalian pahami dengan kalimat walaysa dzakaru kal unsa? Ini paham? Atau saya ganti kalimat lebih detail. Kalau dengan kalimat walaysa dzakaru kal unsa, bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan, itu kalau kita tanya mana yang lebih tinggi, laki atau perempuan? Laki-laki. Sepakat? Ar-rijal. Perempuan? Iya. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki gak sama dengan perempuan. Pemimpin. Betul ya? Jadi mana yang lebih mulia, lebih tinggi? Laki-laki. Kok bisa? Tinggi di bidangnya masing-masing.
Nah, nggak sama. Walaysa dzakaru kan begini kan. Ibunya Maryam itu kan berharap laki-laki. Sadar betul bahwa perempuan tidak mungkin bisa mengabdi seutuhnya di Baitul Maqdis. Karena temanya itu temanya kan, tema permintaan nazar sang bunda. Maka kemudian yang diharapkan laki-laki ternyata lahir perempuan. Maka sang ibu merasa, ya perempuan. Jadi laki sama atau tidak dengan perempuan? Berbeda. Mana yang lebih tinggi? Oh, jangan Ya. Kata kita benar. Oke, di dalam pembahasan tema permintaan nazar istrinya Imran, yang diharapkan adalah laki-laki. Karenanya dia berharap laki-laki dapat perempuan, maka ngadu ke Allah. Betul? Ya memang tidak sama, wahai bunda, laki sama perempuan memang tidak sama. Memang betul dia tidak akan bisa menjalankan tugas sebagaimana yang kau harapkan itu. Makanya ini karena ini perempuan. Di level ini laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Betul kan? Itu logis biasa. Tapi Allah menghibur dengan dua hal untuk bundanya. Yang pertama yang tadi sudah kita baca, wa kanat minal qanitin. Memang perempuan, tapi ketaatannya setara dengan kaum laki-laki. Satu. Dan yang kedua, walaysa dzakaru kal untha. Laisa dzakaru kal untha. Ini ada pembahasan di kalian belajar di Mubalaghah kan? Iya. Kemudian kesimpulannya apa? Ada az-zakar kal untha, laisa dzakaru kal untha. Lebih tinggi. Itu di Mubalaghah babnya apa? Tasbih. Musyabahnya yang mana? Musyabahnya dakar. Zakar. Musyabah bihnya? Untha. Wajib syabah. Ini ngajar balaghah. Udah lupa saya Mubalaghah. Musyabahnya az-zakar. Nah. Musyabah bihnya? Untha. Sekarang saya sampaikan. Kalau ada kalimat ar-rajulu kal asad, musyabahnya Ar-rajul. musyabah bihnya Asad. ar-rajul kal asad itu biasanya wajah syabahnya kan contohnya kekuatan, kewibawaan. Sekarang lebih kuat mana, laki-laki atau singa? Singa. Itu kenapa ulama tadi katakan bahwa ada hiburan tersembunyi yang Allah sembunyikan, walaysa dzakaru kal untha. Tasbihnya sebenarnya babnya laisa dzakaru kal untha itu bisa memiliki makna. Jadi memang Quran suka begitu. Bisa memiliki makna sesuai dengan konteks pembicaraan. Memang perempuan itu tidak akan setara dengan laki-laki. Dalam hal ketaatan di masjid, laki-laki di atasnya. Itu satu. Tapi Allah sembunyikan satu kalimat, satu makna yang dalam. Kalau babnya menggunakan ilmu tasbih, Allah justru ingin katakan, loh, perempuan sama laki itu jangan dibandingkan, karena perempuan itu punya posisi yang lebih tinggi dari kaum laki-laki di beberapa tempatnya. Betul kan? Betul. Contohnya apa? Ibu. Contohnya ibu. Ya kan? Contohnya ibu lebih tinggi derajatnya dibandingkan ayah. Begitu mau begitu. Itu sudah begitulah syariat ini mengatur. Oke, teman-teman, ya kira itu ya. Itu jadi Maryam menjadi teladan yang Allah hadirkan, jadi satu-satunya nama wanita mulia dijadikan nama surat dalam Quran. Dan pelajaran tentang Maryam luar biasa. Dari seorang ayah ibu yang soleh dan solehah lahir seorang Maryam, bahkan Maryam melahirkan seorang nabi yang mulia. Oke, itu saya kira dari saya. Mohon maaf agak kepanjangan. Tadi siapa yang jawab tadi? Yang jawab tadi siapa tadi? Pertanyaan Ustaz. Iya makanya. Tadi siapa yang semua yang jawab tadi? Semua yang angkat tangan tadi, coba angkat tangan lagi. Ada 6 orang. 6 orang. Di depan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Oh, sama satu lagi yang gak angkat tangan, yang gak jawab. Nama Maryam tadi.
Maryam, mana Maryam? Sini Maryam. Coba semua maju deh yang tadi, yang maju. Maryam, mana Maryam? Ya, maju semua yang kesini deh. Mau boleh maju ya? Boleh maju ya, boleh maju. Makassar. Iya, maju. Sini. Yang tunjuk tangan tadi, sama Maryam. Ya, semua yang jawab maju sini. Semua yang jawab tadi maju di sini. Terus tadi yang menghafal tadi? Iya, semua yang lanjutin. Di antara bentuk syukur yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, Rasulullah SAW itu menyampaikan dalam sebuah sabdanya, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta dhanantum annakum qad kafa'tum. Jadi Rasulullah SAW menyatakan, siapa saja yang telah berbuat baik kepada kalian, maka fakafi'uhu, balaslah kebaikannya. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau tidak ada sesuatu yang kita bisa gunakan membalas kebaikannya, fad'u lahu, doakan Ustaz Budi dan tim yang jauh-jauh datang ke pesantren Persis Bangil. Semoga Allah memberkahi umurnya, Allah jaga kesehatannya, dan Allah berikan kekuatan untuk mencurahkan pikirannya li khidmatil Islam wal muslimin.